Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membacakan satu kitab, yaitu kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, pada halaman 15 sampai dengan halaman 16, dengan topik pembahasan tentang pengangkatan seorang imamah atau pemimpin. Al-babul awwalu fi aqdil imamati. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i wa in shadza anhumul asammu. Halil khilafatu wajibatun bis syar'i am bil aqli wa ukhtulifa fi wujubiha. Hal wajabat bil aqli au bis syar'i. Faqalat ta'ifatun wajabat bil aqli lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tadhalumi wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wat takhasumi. Walaulal wulatu lakanu fawda muhmalina wa hamajam mudha'ina. Waqad qala al-afwahul awdiyu wa huwa sya'irun jahiliyun la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala saratun idza juhaluhum sadu. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal wajabat bisyar'i dunal aqli li'anna al-imama yaqumu bi umurin syar'iyyatin qad kana mujawwazan fil aqli alla yaridat ta'abbudu biha falam yakunil aqlu mujiban laha wa innama aujabal aqlu ay yamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anit tadhalumi wat taqatu'i wa ya'khudhu bimuqtadal adli fit tanasufi wat tawasuli fayatadabbaru bi aqlihi la bi aqli ghairihi. Walakin jaa asy-syar'u bitafwidil umuri ila waliyihi fid dini. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa farada 'alaina ta'ata ulil amri fina wa humul a'immatul muta'ammiruna 'alaina. Wa rawa Hisham bin Urwata an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di ulatun fayalikumul barru bi barrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Jadi Imam Al-Mawardi membuka pembahasan siasah tentang pengangkatan seorang imamah atau pemimpin. Apa itu imamah? Imamah mawdu'atun, ditetapkan sebagai pengganti kenabian. Ataupun imamah itu merupakan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha, mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin. Hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma' para ulama. Sekalipun Imam Al-Asam tidak sependapat dengan mereka itu ulama. Jadi kalimat liman yaqumu biha itu menegaskan syarat al-qudrah ala iqamatil imamah. Kemampuan seseorang untuk mengelola imamah. Artinya apa? Mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin, di mana orang tersebut memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, hukumnya adalah wajib
berdasarkan ijma' ulama. Sesuai dengan kaidah usul fiqhiyah, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Setiap kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berdasarkan prinsip keadilan. Jadi Imam Al-Mawardi di sini membuka pembahasan siasah dengan kalimat yang sangat mendasar. Al-imamah, kepemimpinan, bukan sekedar urusan politik, melainkan kelanjutan daripada misi kenabian. Frasa li khilafatin nubuwah bermakna bahawa seorang imam, seorang pemimpin umat harus mampu melanjutkan fungsi kenabian dalam dua aspek utama. Hirasatuddin, menjaga agama dari penyimpangan, menjaga hukum Allah agar tetap tegak. Wasiyasatud dunia, dan mengatur urusan dunia agar kehidupan manusia berjalan adil, damai dan maslahat. Contohnya, saat pemimpin menegakkan keadilan, saat itulah ia telah menunaikan fungsi hirasatuddin. Saat negara menekan korupsi, menjaga moral publik, menegakkan hukum, itulah maksud daripada siyasatud dunia dalam pandangan Imam Al-Mawardi. Jadi dalam pandangan Imam Al-Mawardi, politik itu bukan alat untuk mencari kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menanamkan, sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Inilah tujuan daripada fiqih siasah, yaitu tadbirul umur ala ma fihi maslahatul khaliq. Mengatur urusan rakyat harus berdasarkan prinsip keadilan. Hanya saja terjadi silang pendapat di antara mereka ulama terkait status wajibnya mengangkat seorang imamah itu, apakah wajib berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Wa ukhtulifa fi wujubiha. Maka di sini terjadi silang pendapat ulama. Apakah hukumnya wajib berdasarkan akal atau wajib berdasarkan syariat? Faqala ta'ifatun. Maka sekelompok ulama berpendapat bahawa wajabat bil akli. Status wajib mengangkat seorang pemimpin itu adalah wajib berdasarkan akal. Apa alasan mereka mengatakan bahawa wajib mengangkat seorang pemimpin itu harus berdasarkan akal ataupun dengan berdasarkan akal? Karena secara tabiat manusia, setiap orang yang memiliki akal yang sehat, dia pasti akan tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin yang mencegah mereka itu daripada berbuat kezaliman dan memisahkan mereka itu daripada berbuat pertengkaran dan permusuhan. Walaulal wulatu lakanu fawda muhmalina. Seandainya tidak ada pemimpin, niscaya manusia akan hidup dalam keadaan fawda. Artinya manusia akan hidup dalam keadaan kacau balau, anarkis, muhmalina, dan mereka akan hidup dalam keadaan lalai. Wahamajam mubaina, dan manusia tersebut akan hidup dalam keadaan biadab dan tertindas. Dan Imam Afwah Al-Audi, beliau merupakan seorang sastrawan jahiliyah, berkata, la yasluhun nasu fawda. Senantiasa manusia ini akan hidup dalam keadaan anarkis. Manusia ini akan hidup dalam keadaan kacau balau. La sarata lahum. Apabila tidak ada orang-orang mulia di antara mereka itu. Wala saratun, dan tidak akan ada orang mulia apabila yang berkuasa di antara mereka itu, apabila orang-orang yang memimpin di antara mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ifatun ukhra. Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahawa status wajib mengangkat seorang imamah, mengangkat seorang pemimpin itu bukan berdasarkan akal, akan tetapi berdasarkan syariat. Frasa bal wajabat bisyra'i dunal aqli, kalau kita tinjau dari segi ilmu balaghah, memiliki uslub al-qas, pembatasan makna. Dengan menggunakan bal dan duna, itu menunjukkan makna yang eksklusif. Apa maknanya? Bukan karena akal, tapi semata-mata karena syariat. Jadi di sini terdapat takdim wa takhir yang memperkuat makna balaghi. Imam As-Sayuti dalam kitab Uqud al-Jum'an fi ilmil bayan, beliau menegaskan bahawa takdimu ma haqquhu ta'khiru
yufidul ikhtisasa wa tauqida. Mendahulukan kalimat yang seharusnya kalimat tersebut berada di belakang, itu akan memberikan faedah pengkhususan, wa tauqida, dan penegasan. Jadi artinya apa? Hukum mengangkat seseorang untuk dijadikan seorang pemimpin itu wajib hanya semata-mata karena syariat. Dan akal sama sekali tidak memiliki otoritas untuk mengadakan itu wajib. Apa alasan pendapat ulama ini mengatakan bahwa status wajib mengangkat seorang pemimpin itu berdasarkan syariat? Li'annal imam yaqumu bi umurin syar'iyyatin. Karena sesungguhnya seorang pemimpin itu berkewajiban mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Qad kana mujawaza, meskipun akal itu tidak menganggap bahwa mengangkat seorang pemimpin itu adalah sebagai bentuk ibadah. Artinya apa? Manusia dengan akalnya mungkin paham akan pentingnya aturan dan keadilan. Tapi tidak sampai pada kesimpulan mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin itu adalah ibadah dan kewajiban agama. Falam yakunil aqlu mujiban laha. Maka karena demikian, akal menetapkan bahwa mengangkat seorang pemimpin itu tidak wajib. Hanya saja akal mewajibkan bahwa setiap orang yang memiliki akal yang sehat, dia pasti akan mencegah dirinya untuk berbuat kezaliman dan berbuat pertengkaran. Serta mereka akan bersikap adil dalam memberi pelayanan dan menjalin hubungan. Fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi. Maka ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri tanpa butuh kepada akal orang lain. Artinya, dalam logika murni, setiap orang bisa mengatur dirinya tanpa butuh kepada pemimpin-pemimpin yang mengatur hidupnya. Namun kalau ini kita biarkan, maka mereka akan hidup dengan standar masing-masing dan yang akhirnya akan muncul kekacauan. Walakin jaa asy-syar'u bitafwidil umuri ila waliyhi fid din. Akan tetapi syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan-persoalan, menyerahkan segala urusan-urusan kepada pihak yang berwenang dalam urusan agama. Itulah pemimpin agama. Dalam konteks politik kontemporer, gagasan Imam Al-Mawardi tentang imamah itu menyoroti krisis etika dalam kekuasaan modern. Menurut Imam Al-Mawardi, akal memang mampu mengatur diri. Tetapi syariat mewajibkan harus adanya pemimpin yang mengatur mereka. Artinya apa? Kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar kontrak sosial, melainkan amanah moral dan tanggung jawab ilahiyah yang harus dipertahankan. Namun, kalau kita lihat realitas politik ini, menunjukkan pemisahan antara kekuasaan dan nilai-nilai moral. Demokrasi sering berhenti pada prosedur formal tanpa memperhatikan keadilan dan integritas. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin lahir daripada kekuatan modal dan popularitas, tetapi bukan daripada kelayakan moral. Hal ini mencerminkan bahwa pragmatisme politik sudah mengabaikan nilai-nilai agama yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kalau kita lihat, saudara hadirin, Imam Al-Mawardi menulis dalam konteks sistem khilafah Abbasiyah, zaman kekuasaan sentralistik. Namun semangat yang beliau bawa bukan absolutisme, akan tetapi etika kepemimpinan Islam. Artinya apa? Kepemimpinan sistem pemerintahan boleh berubah. Monarki, republik, demokrasi. Tetapi nilai-nilai yang harus dijaga tetap sama, yaitu keadilan, al-ad, kemaslahatan, al-maslahah, dan tanggung jawab, al-mas'uliyah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah kalian kepada Rasulullah dan kepada pemimpin di antara kalian. Maka berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk patuh kepada pemimpin. Siapa mereka itu pemimpin? Wahumul a'immatul muta'ammiruna alaina. Mereka adalah para imam, mereka adalah para khalifah yang mengatur urusan-urusan kita di dunia ini. Dan Hisham bin Urwah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Salih. Abi Salih meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Hurairah. Apa hadis tersebut? Rasulullah SAW bersabda,
selagi akan datang sesudahku, sepeninggalanku akan datang seorang pemimpin, di mana pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya, dan pemimpin yang buruk akan datang kepada kalian dengan keburukannya. Fasma'u lahum, maka dengarkanlah mereka itu, dan taatilah mereka terhadap apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum, jika mereka pemimpin itu berbuat baik, maka kebaikan tersebut bagi kalian dan bagi mereka itu pemimpin. Namun sebaliknya, jika mereka pemimpin itu berbuat jahat, mereka pemimpin itu berbuat buruk, maka kebaikan tetap kepada kalian dan keburukan akan menimpa kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Jadi, di tengah krisis moral dan politik uang sekarang, semangat imamah menurut Imam Al-Mawardi adalah jadikan kekuasaan bukan alat untuk menguasai manusia, tetapi sarana untuk menegakkan keadilan bagi manusia. Imam Al-Mawardi mengajarkan bahwa imamah bukan sekedar jabatan duniawi, tetapi amanah besar yang mewarisi misi kenabian, menjaga agama, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan. Selama nilai-nilai ini tegak dalam sistem apapun, maka ruh siasah Islam akan tetap hidup di tengah-tengah umat manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.